Halo teman-teman, kembali lagi di Grassy Film. Kisah ini diawali dengan perjalanan sebuah kapal kargo tua di tengah laut China Selatan yang berada di bawah nakoda Finnegan. Ia memiliki dua kru yang bernama Layla dan Joy. Masinis pemalas itu tiba-tiba dikejutkan oleh sinyal radio aktif komputernya yang tiba-tiba error. Siapa sangka, sebenarnya ada sekelompok orang yang berniat mempekerjakan mereka untuk sebuah tujuan tempat yang tidak dipertanyakan. Prinsip Finnegan sangat sederhana. Selagi ada uang, kapal bisa berjalan. Padahal gelagat sang penyewa terlihat mencurigakan. Lebih tepatnya, Finnegan hanya bisa setuju saja karena mereka ditodong senjata api hingga tak mampu berkutik. Di sisi lain, kapal pesiar yang digadang-gadangkan sebagai kapal termewah di dunia juga memulai perjalanannya mengarungi samudra. Kapal tersebut menjadi surga berjalan bagi para pemilik harta karena memiliki banyak hiburan menyenangkan. Bahkan permainan kasino pun digelar antar sesama kelas atas. Kapal pesiar mewah itu disebut sebagai Argonautica, sebuah impian yang menjadi kenyataan. Hanya saja, tidak ada yang menyangka bahwa kapal mewah itu juga mengangkut seorang gadis pencuri yang kebetulan berani mencopet dompet pimpinan awak kapal, Kapten Artenton. Perjalanan kapal kargo tidak sepenuhnya mulus. Selain ada beberapa kerusakan mesin, Joy, sang teknisi mesin, juga menemukan fakta mengejutkan bahwa kabin kapal Finnegan dipergunakan sebagai tempat penyimpanan rudal dan beberapa senjata militer ilegal. Maka terungkaplah fakta bahwa penyewa mereka adalah komplotan perampok profesional. Apalagi mereka juga enggan beramah tamah kepada Joy yang dianggap sudah mengganggu privasi barang angkutan, sehingga Joy baru bisa dilepaskan setelah ditolong Finnegan. Sementara itu buronan cantik yang bernama Trillian akhirnya ketahuan oleh Canton, sang pemilik kapal. Untungnya Trillian tidak dipenjara, melainkan hanya dikurung di ruang penyimpanan makan. Itu artinya hidupnya bahkan bisa lebih santai karena tinggal makan dan tidur. Tak berselang lama, kapal pesiar mewah itu mulai mengalami kerusakan sistem setelah disabotase oleh awak kapal ilegal. Tidak ada satupun komputer yang berfungsi selain sebuah alat yang bisa mendeteksi gerakan tidak wajar dari arah belakang. Gerakan itu berasal dari hewan sejenis gurita bertubuh besar yang melaju dengan kecepatan dahsyat di belakang mereka. Bahkan mereka sampai tak punya waktu untuk terkejut karena kapal tiba-tiba menerima goncangan hebat akibat hantaman monster itu. Jangan lupa, orang-orang dari kalangan elit juga banyak yang terjungkal, terinjak-injak, dan berlarian tanpa kendali. Hingga korban pertama datang dari seorang wanita yang berusaha bersembunyi di kamar mandi. Akibat goncangan dahsyat di kapal itu, kapal Finnegan yang sudah mendekati posisi kapal pesiar pun mengalami kerusakan mesin setelah menabrak sebuah speedboat, bahkan sampai membuat kabin kapal berlubang. Disitulah komplotan perampok menunjukkan jati diri mereka. Mereka memaksa tim Finnegan patuh dengan ikut melakukan pembajakan. Tentunya Layla yang dianggap tak berguna diasingkan dengan disuruh memperbaiki kapal kargo rusak itu sendirian. Komplotan perampok mulai membaca kapal. Setelah menyusuri lama, mereka sadar bahwa kapal itu sudah kehilangan seluruh penumpangnya, entah karena terjun bebas ke laut atau mati. Kejadian tak wajar itu juga dialami oleh Layla. Gadis itu dikejutkan oleh adanya bangkai mayat telanjang yang masuk melalui lubang kapal kargo. Sebelum Layla benar-benar sadar dengan kengerian yang ia hadapi, ia sudah dimangsa oleh monster itu terlebih dahulu. Di posisi yang berbeda, Trillian berhasil kabur dari gudang penyimpanan makanan dengan merusak kunci sistemik. Sialnya, Mason justru meninggal seketika akibat dibacok kapak secara tidak sengaja oleh Canton yang ketakutan. Situasi darurat itu akhirnya mempertemukan semua orang di sebuah lift yang akan mengalami kerusakan. Setelah berhasil lolos dari kecelakaan lift dan menemukan beberapa tengkorak berdarah, baru Canton bercerita bahwa kapal ini tidak bisa mendapatkan keuntungan yang sepadan dengan modalnya. Selain itu, Canton juga menduga bahwa makhluk misterius yang menyerang mereka berasal dari spesies Arcana Otoia. Hewan itu hidup di pedalaman Pasifik dan memiliki ukuran raksasa. Saking besarnya, hiu pun bisa menjadi mangsanya. Katanya, makhluk itu tidak memakan manusia, melainkan meminum seluruh cairan manusia hingga tersisa tulang saja. Tentu saja mereka percaya, karena sempat melihat sendiri sosok Billy yang meleleh setelah sebagian tubuhnya dimangsa oleh sang monster. Menyadari bahaya yang tidak bisa mereka atasi, mereka memutuskan untuk keluar dari kapal sebelum dimangsa Otoia. Sayangnya perjalanan mereka tidak bisa berjalan mulus. Kapten Artenton dimangsa monster itu. Sebisa mungkin mereka mencapai akses jalan keluar termudah dengan cepat. Selaku pembuat kapal, Canton memberitahu satu-satunya akses yang memungkinkan adalah melewati palka kapal. Hal itu segera dibenarkan oleh Mulligan yang juga punya denah kapal. Pantas, sebab Mulligan sendiri memang peretas handal dari komplotan Hanover.
Setibanya di sana, palka kapal ternyata sudah digenangi air karena sudah dirusak oleh sang monster terlebih dahulu. Di situ Finnegan bersedia berkorban untuk mengecek keamanan rute dengan menyisir lorong terlebih dahulu. Finnegan tidak sendirian, ia menyusuri lorong palka bersama Hanover dan Mulligan. Sementara 4 orang yang tersisa menanti seraya berjaga-jaga. Untungnya, lorong palka cukup aman meski Mulligan sempat terkejut dengan adanya potongan lengan yang menabrak wajahnya. Hanya saja, Layla dan teman-temannya mulai diteror Otoya lagi, sehingga mereka harus melawan sang monster sekaligus berenang secepat mungkin menuju palka kapal. Di tengah upaya renang, Vivo sang perampok akhirnya juga menjadi korban. Di ujung palka yang tak lain adalah dapur kapal, kembali terjadi keributan. Mulligan yang egois melarang semua orang pergi hingga bala bantuan datang. Lagi pula mereka memiliki persediaan makanan yang cukup di ruangan itu. Keinginan konyol tersebut tentu saja ditentang semua orang, termasuk Hanover sendiri. Terlebih sang monster akhirnya juga mengendus keberadaan mereka. Di situ, semua orang berusaha kabur, sementara Mulligan sendiri berusaha sok heroik dengan menembaki makhluk itu tanpa memahami peliknya masalah yang ia hadapi. Akhirnya, Mulligan mati. Setelah itu mereka berjuang menuju jalan keluar. Sayangnya satu persatu akses diblokade oleh sang monster. Pintu terakhir yang tersisa hanyalah jalan menuju haluan kapal. Seakan sang monster memang menggiring mereka ke tempat itu. Yang tidak mereka sadari adalah Kanton sebenarnya enggan berbagi informasi mengenai jalan pintas lain kepada para pembaca. Di situ mereka menemukan lautan tengkorak penumpang yang habis diminum Otoya. Tak memiliki cukup waktu untuk kagum sekaligus terkejut dengan ribuan tengkorak tersebut. Mereka langsung lari tunggang langgang setelah melihat sang monster hampir memangsa mereka dari arah depan. Langkah mereka terpencar menjadi 2 kelompok, yakni Finnegan dan Trillian. Sementara Hanover dengan Joy, Finnegan, dan Trillian sempat dikejutkan dengan rupa monster yang sangat mirip dengan gurita raksasa. Bedanya, seluruh tentakel dan mulutnya penuh duri. Sayangnya Finnegan sendiri sempat dililit dan hendak dimangsa. Untungnya Finnegan masih menyimpan pistol di punggungnya, sehingga bisa menembak mata monster itu untuk melepaskan diri. Setelah berhasil, mereka harus mati-matian menyelamatkan diri. Mereka berhasil selamat dan berpapasan dengan Kanton yang mencoba menyelamatkan diri sendiri. Karena Kanton sangat egois, Finnegan dan Trillian akhirnya turun ke kapal kargo yang telah rusak dengan rencana baru. Keadaan ini kontras dengan Joy yang hampir dimangsa makhluk itu setelah dilempar oleh Hanover. Bahkan di tengah langkahnya yang terseok-seok, Hanover ternyata sudah setengah termakan makhluk itu. Hanover bersikeras meminta pistol dari tangan Joy. Karena kasihan, Joy tetap memberinya pistol. Hanya saja, Hanover masih sempat-sempatnya menembaki Joy dengan peluru terakhir. Padahal lelaki itu lebih suka mati di tangannya sendiri, alih-alih dimangsa oleh monster sialan. Lalu kematian paling tragis datang dari Hanover yang harus merelakan dirinya menjadi santapan Otoya. Setelah itu Joy berhasil mendatangi Finnegan di kapal kargo mereka. Sementara, Trillian mendapatkan misi lain untuk mencari jet ski di kabin kapal pesiar. Pertemuan antara Joy dan Finnegan segera membuat segalanya menjadi lebih mudah. Keduanya bisa sama-sama berusaha mengaktifkan autopilot rudal perampok berbekal bahan bakar terakhir. Namun saat Finnegan ingin menjemput Trillian di kapal pesiar, Joy melarang karena berbahaya. Sayangnya, tekad Finnegan untuk membawa ketiganya pulang dengan selamat sudah bulat. Trillian sendiri sedang bernegosiasi dengan Kanton yang meminta kunci jet ski. Negosiasi dramatis itu dimenangkan Kanton dengan berbekal pistol. Untungnya, saat Trillian hampir dibunuh, Finnegan datang tepat waktu. Lelaki itu buru-buru membawa kabur Trillian dengan kunci jet ski yang berhasil direbut balik. Karena Kanton menemui jalan buntu, terpaksa lelaki itu kabur dengan cara lain, yakni dengan menaiki kapal kargo Finnegan yang habis diserbu monster. Bahkan Joy sendiri sudah dimangsa monster itu. Tubuh Kanton yang terseok-seok akibat luka tembakan dan gigitan Otoya bersusah payah menuju kemudi kapal. Ia berniat menjalankan kapal itu karena tak tahu bahwa rudalnya telah disetting autopilot. Finnegan dan Trillian sendiri sedang berjuang keluar dari kapal pesiar dengan menaiki jet ski tadi. Perjuangan itu tentunya tak mudah karena mereka terus-menerus dihadang tentakel monster dari berbagai arah. Belum lagi kebodohan Kanton membuat sistem autopilot rusak, sehingga merubah rute perjalanan menjadi menabrak kapal. Kapal itu akhirnya meledak bersama Otoya dan Kanton. Untungnya Finnegan dan Trillian berhasil mencapai jarak aman dari ledakan, berkat kelihanan Finnegan dalam berkemudi. Untuk saat mereka merasa beruntung lolos dari maut, meski terdampar di pulau anta berantah, lengkap dengan bahan bakar jet ski yang telah habis. Mereka bahkan berciuman saking gembiranya. Kegembiraan itu terasa semakin lengkap setelah menyaksikan sosok Joy yang sebenarnya juga selamat. Sayang mereka segera sadar bahwa berdiam di pulau itu bukanlah pilihan yang aman, sebab ada banyak makhluk lain yang mengintai keselamatan mereka.
Dari film The Deep Rising bisa diambil pesan bahwa saat-saat genting yang paling dibutuhkan adalah kerjasama dan solidaritas. Jika saling egois seperti para pemeran antagonis di film ini, tentunya akan terjadi pemberontakan, kepentingan yang bisa berakibat fatal. Jadi sekian dulu untuk review kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Sampai ketemu lagi di review film selanjutnya.